Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pembahasan ayat yang ke-231 sampai 230 dari 230 sampai 231 dari surat Al-Baqarah, sampai pada perkataan al-muallif rahimahullahu taala. Sedikit kita ulang, wa mafhumul ayatil karimah, wa mafhumul ayatil karimati, dan yang dipahami dari ayat yang mulia ini, annahuma illam yadhunna an yuqima hududallah, bahwasanya keduanya, suami istri yang sudah bercerai kemudian rujuk kembali setelah si istri menikah dengan laki-laki lain kemudian cerai, kan begitu ya. Jadi suami istri cerai talak 3, kemudian istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai hingga habis masa iddahnya, lalu ingin kembali dengan suami pertamanya. Itu yang kita bahas. Maka pemahaman ayat ini, annahuma, bahwa jika keduanya, suami yang pertama dan mantan istri yang telah diceraikan kemudian sudah menikah dan cerai lagi, in lam yazunna, jika mereka berdua tidak memiliki dugaan kuat, tidak merasa mereka mampu an yuqima hududallah, untuk menegakkan batasan Allah atau aturan atau syariat Allah, bi an ghalaba ala dhannihima, di mana dugaan kuat mereka berdua, annal halas sabiqata baqiyatun, bahwa keadaan yang dahulu, yang sebelumnya itu tetap saja, wal ushrata sayyi'ata ghairu zailatin, dan pergaulan yang buruk pada suami istri di masa lalu itu belum hilang, anna alaihi ma fi dzalika junahan, kalau dipaksakan rujuk, dipaksakan nikah kembali, maka keduanya akan mendapatkan dosa. Lianna jami'al umur, karena seluruh perkara, in lam yakum fiha amrullah, atau in lam yuqam fiha amrullah, jika tidak ditegakkan di dalamnya perintah Allah atau perkara Allah, wa yuslak
fi biha ta'atuhu, dan tidak ditempuh di dalamnya ketaatan kepada Allah, lam yahillal iqdamu 'alaiha, maka tidak halal untuk melanjutkannya atau melakukannya. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in talaqaha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah. Ini yang kita bahas, ya. Maka apabila suami itu mentalak istrinya dengan talak yang tidak bisa dirujuk kembali, itu talak 3, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk rujuk, untuk kembali melangsungkan pernikahan, ya, in dhanna an yuqima hududallah, jika keduanya merasa mampu untuk menegakkan hukum Allah. Afwan, salah ini. Kita ulang dari awal. Fa in talaqaha, jika suami itu menceraikan istrinya, fala tahillu lahu min ba'du, maka tidak halal baginya untuk menikahi atau untuk apa? Rujuk dengan suami, untuk rujuk dengan istrinya. Dari awal ayat ini berarti kita sedikit ulang, ya. Jadi kalau suami menceraikan istrinya dengan talak 3, meskipun tidak langsung, ya, nanti akan dibahas, talak itu harus urut. Talak 1, kemudian rujuk, talak 2, kemudian rujuk, baru talak 3. Jadi kalau suami mencerai istrinya dengan talak 3, fala tahilla lahu min ba'du, maka tidak halal baginya setelah itu untuk rujuk, hatta tankiha zaujan ghairah, hingga mantan istri itu menikah dengan laki-laki lain. Fa in talaqaha, kalau laki-laki lain itu sudah menceraikannya, ya, baik talak 1 kemudian habis masa iddahnya, atau mungkin juga sampai talak 3, fala junaha 'alaihima, maka tidak mengapa bagi keduanya, mantan istri dan suami pertamanya, an yataraja'a, untuk rujuk. Junaha, fala junaha, tidak dosa. In dhanna an yuqima hududallah, jika keduanya merasa mampu untuk menegakkan hukum Allah. Nah ini, fala junaha, tidak berdosa. Jika apa? Jika merasa mampu untuk menegakkan hukum Allah. Mafhumnya, kalau merasa tidak mampu menegakkan hukum Allah, apa maksudnya merasa tidak mampu? Kayaknya kondisinya sama saja, ya, pergaulan mereka berdua juga tetap, hal-hal yang memicu perceraian juga masih ada. Maka kalau mereka paksakan untuk rujuk, maka di sini akan ada dosa, ya. Falam yahillal iqdamu 'alaiha, tidak halal untuk melanjutkannya, tidak halal untuk melakukannya. Nah, itu penjelasan terakhir pada pertemuan sebelumnya yang kita ulang. Taib. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, menjadikan ayat ini sebagai kaidah umum. Ini diantara keistimewaan dari tafsir As-Sa'di, bahwasanya beliau al-muallif rahimahullah ta'ala tidak hanya fokus membahas tentang sababun nuzul atau mungkin hal-hal yang terkait dengan ayat terlalu dalam, tapi beliau juga seringkali menjadikan ayat ini sebagai suatu dasar hukum atau satu kaidah. Jadi dari ayat ini kita bisa menjadikan sebagai suatu kaidah di dalam urusan agama. Apa itu? Mari kita baca. Wa fi hadza dalalatun, dan di dalam hal ini terdapat dalil atau petunjuk, ala annahu yanbaghi lil insani, bahwa sepatutnya bagi manusia, seseorang, idza arada an yadkhula fi amrin minal umur,
apabila ia ingin masuk dalam suatu urusan dari berbagai urusan, khususan al-wilayat al-sighar, khususan al-wilayati as-sighara wal kibara, khususnya yaitu wilayah, cakupan, ya, sesuatu yang memiliki cakupan as-sighara wal kibara, baik kecil maupun besar. Nadhara fi nafsihi, dia melihat dirinya sendiri, dia betul-betul yaitu menilai dirinya sendiri. Fa in ra'a min nafsihi quwwatan ala dzalik, kalau dia memandang dirinya memiliki kekuatan untuk melakukannya, wa wathiqa biha, dan percaya terhadap dirinya, aqdama, hendaknya ia melanjutkan. Tafadhal, lanjutkan. Wa illa ahjama, tetapi jika dia merasa tidak mampu, tinggalkan. Ya, ini kaidah umum dalam menyikapi suatu urusan yang ingin kita masuk di dalamnya. Urusan kepemimpinan misalkan, kita mendapat peluang menjadi pemimpin sebuah wilayah, maka kita lihat dulu, kita punya kekuatan enggak, kita punya kemampuan enggak, kita memiliki persiapan atau tidak, punya kapasitas enggak kita. Kalau kita merasa memiliki kapasitas dan kita percaya terhadap diri kita sesuai dengan fakta dan data yang mungkin kita miliki, maka silakan lanjut. Tapi jika tidak, maka stop, jangan lanjut. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu in dhanna an yuqima hududallah. Jadi ayat ini terkait dengan masalah apa? Rujuk. Terkait dengan masalah rujuk, masalah pernikahan. Tapi diambil kaidah oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam berbagai perkara. Jadi seorang suami dan istri yang sudah bercerai, lalu si istri sudah pernah menikah lagi, kalau mereka berdua ingin rujuk, mereka harus yakin memiliki yaitu dugaan kuat mereka mampu untuk apa? Menjalankan hukum Allah. Tapi kalau tidak, merasa tidak mampu, maka jangan lanjutkan. Demikianlah dalam segala urusan kita. Mengukur kapasitas diri dan kemampuan itu penting. Kita mau masuk di bidang apa? Ya, punya kemampuan enggak? Punya. Punya bekal enggak? Punya. Lanjutkan, silahkan. Bismillah, tawakal. Tapi kalau kita tidak memiliki kemampuan dan kapasitas, jangan coba-coba, yaitu nekat. Ya, dalam segala perkara. Ya, kita diberi misalkan tawaran amanah menjadi seorang bendahara. Nah, ini punya kemampuan enggak dalam memanage harta? Memiliki kapasitas enggak untuk menyimpan barang? Ya, setelah kita ingat-ingat, kita ini suka teledor. Kita ini kadang-kadang lupa naruh barang, padahal barang sendiri, apalagi barangnya orang, misalkan gitu. Wah, saya nggak berani. Kenapa? Saya merasa tidak memiliki kemampuan. Ini bukan merendah ya, tapi memang benar-benar dia tidak mampu. Dia menyadari bahwa dia lemah di dalam hal ini, maka jangan lanjutkan. Nah, seperti itu. Taib, kita kembali. Kemudian beliau al-mu'allif rahimahullah mengatakan, walamma bayyana Allah Ta'ala hadhil ahkam al-azimah, dan ketika Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukum yang agung ini, qala, Allah berfirman, wa tilka hududullah, dan itulah hududullah, ay syara'i'uhu allati
haddadaha wa bayyanaha wa waddahaha. Yang dimaksud dengan hudud yaitu syariat-syariatnya yang Allah berikan batasan, yang Allah jelaskan dan terangkan. Yubayyinuha liqaumin ya'lamun, yang Allah jelaskan bagi kaum yang mengetahui. Li'annahum humul muntafi'una biha, karena mereka kaum yang mengetahui, kaum yang berilmu, merekalah yang bisa mengambil manfaat dari hukum-hukum Allah. An-nafi'una li ghairihim, dan juga bisa memberi manfaat kepada selain mereka, kepada orang lain. Wa fi hada min fadilati ahli ilmi ma la yakhfa, maka di dalam hal ini terdapat keutamaan ahli ilmu, orang yang berilmu. Ma la yakhfa, apa yang tidak samar, sesuatu yang tidak samar. Lianna Allah Ta'ala ja'ala tabyinahu li hududihi khasan bihim, karena Allah Ta'ala menjadikan penjelasannya terhadap syariat-syariat Allah, hukum-hukum dan batasan-batasan Allah, khasan bihim, itu khusus kepada mereka. Wa annahum al-maqsuduna bidzalik, dan merekalah yang dimaksud dengan hal itu. Jadi orang-orang berilmu, merekalah yang dituju di dalam ayat ini. Yubayyinuha liqaumin ya'lamun, Allah menjelaskan syariat-syariatnya, batasan-batasannya bagi kaum yang berilmu. Wa fihi, dan di dalamnya pula, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yuhibbu min ibadihi, menyukai untuk hamba-hambanya, ma'rifata hududi ma anzala ala rasulihi wattafaqquha biha, yaitu Allah menyukai hamba-hambanya untuk ma'rifata, mengetahui batasan-batasan, ma anzala ala rasulihi, apa yang diturunkan kepada rasulnya, wattafaqquha biha, dan untuk mempelajarinya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga suatu pelajaran penting yang diambil dari ayat ini, yaitu ketika Allah berfirman, wa tilka hududullah, dan demikianlah batasan-batasan Allah, hukum dan syariat-syariat Allah, yubayyinuha liqaumin ya'lamun, yang Allah jelaskan bagi orang-orang yang berilmu. Ini menunjukkan orang yang tidak berilmu yang gak akan paham dengan hukum Allah. Orang yang tidak berilmu tidak bisa mengambil pelajaran dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, karena merekalah yang faham hukum Allah, merekalah yang faham syariat Allah, mereka yang bisa mengambil manfaat dari ketetapan-ketetapan Allah di dalam syariatnya. Ya, sekaligus menunjukkan bahwa Allah suka apabila hamba-hambanya itu bisa memahami dan mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan belajar kita tahu mana batasan-batasan Allah. Nah, ini Allah suka. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa idza tallaqtumun nisaa, dan apabila kalian mencerai istri kalian, ay talaqan raj'iyan, yaitu talak raj'i, biwahidatin aw sintaini, baik satu maupun dua. Talak raj'i itu apa? Talak raj'i, talak apa? Talak yang masih bisa dirujuk. Kalau yang nggak bisa dirujuk namanya talak
bain. Bain ada dua, bain sughra dan kubra. Bain sughra kecil ya, kubra besar. Tapi bagaimana keterangannya? Talak bain kubra tidak bisa dirujuk sama sekali, kecuali seperti yang sudah kita terangkan di awal ayat tadi. Istri, mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai. Nah, ini baru bisa dengan akad baru. Itu talak bain kubra, besar. Jadi suami nggak bisa rujuk langsung dengan istrinya. Talak bain sughra, talak bain tadi kan tidak bisa apa? Rujuk. Ya. Talak bain bainuna kubra wa bainuna sughra. Bain sendiri artinya apa bain? Bain itu artinya terpisah, terlepas. Jadi talak bain, talak yang sudah terlepas. Artinya hak untuk rujuk itu sudah nggak dipegang lagi oleh siapa? Suami. Bain kubroh, lepas, benar-benar lepas, nggak bisa dirujuk sama sekali. Mau pakai akad baru, mau sekedar rujuk nggak bisa, kecuali dengan ketentuan yang sudah kita terangkan. Adapun bain sughra, talak yang sudah lepas tapi ini lepasnya masih kecil bahasa kita. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan kembali meskipun kendali itu tidak sepenuhnya di tangan suami. Yaitu talak bain yang masih bisa dirujuk tetapi sudah habis masa iddah bagi wanita yang ditalak, baik talak 1 maupun talak 2. Seorang laki-laki mentalak istrinya talak 1 sampai 3 kali masa haid nggak dirujuk, maka bain sudah mereka berdua. Apa? Pisah. Suami mau balik, ya tergantung istri menerima nggak, atau walinya mau nggak menerima lamarannya kembali. Maka dikatakan bain. Kenapa? Karena masih bisa langsung nikah, langsung rujuk, tetapi harus dengan akad nikah baru, mahar baru, ada wali, ada saksi, ya persis menikah seperti yang sebelumnya. Nah, ini talak bain sughra. Adapun talak raj'i, kendali rujuk masih di tangan suami, yaitu talak 1 atau 2 yang belum habis masa iddahnya. Itu talak raj'i, belum habis masa iddahnya. Nah, bain sughra dengan talak raj'i, iya. Kalau bain sughra itu sudah habis masa iddah, jadi sudah benar-benar bukan suami istri loh mereka, bukan suami istri. Suami nggak bisa seenaknya saya rujuk kamu loh, kita udah bisa kok, saya nggak mau balik sama kamu. Ya haknya, meskipun baru talak 1 tapi sudah habis apa? Masa iddahnya. Makanya bain tapi masih sughra. Tapi kalau talak raj'i, nah ini masih suami istri, kendali rujuk masih ada di tangan suami. Nggak boleh istri ya tiba-tiba apa menerima lamaran laki-laki lain, masih masa iddah. Kalau sewaktu-waktu suaminya merujuknya, istri ya harus menerima, tidak bisa menolak. Tapi kalau talak bain sughra, istri bisa menolak lamaran mantan suaminya meskipun baru talak 1 atau 2. Taib. Jadi apabila kalian wahai laki-laki, suami mencerai istri kalian talakan raj'iyan biwahidatin aw sintain, yaitu talak raj'i, talak 1 atau 2, fabalagna ajalahun. Apa makna balagna? Ay qarabna inqidha'a iddatihin, mendekati habisnya masa iddah. Sudah habis atau belum?
Belum. Masa iddah wanita yang ditalak 3 kali quru'. Dengan perbedaan pendapat quru' itu haid atau suci. Ya, kita ambil pendapat 3 kali masa haid misalkan. Ini sudah hampir 3 kali haid. Ya, ini maksud dari fabalagna ajalahunna, mendekati habisnya masa iddah. Berarti sedikit lagi sudah talak bain sughra. Sekarang masih talak raj'i karena belum habis masa iddah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Maka pertahankan istri kalian dengan cara yang baik atau pisahlah dengan cara yang baik. Ai imma an turaji'uhun. Pertahankan maksudnya adalah hendaknya kalian rujuk. Pilihannya bisa jadi kalian merujuk mereka, wa niyatukum, dan niat kalian harus al-qiyamu bihuquqihin, untuk menunaikan hak-hak mereka. Kalau kalian niat merujuk mereka, ya harus ada perbaikan. Niatkan untuk menunaikan hak mereka. Au tatrukuhunna bila raj'ah, atau kalian tinggalkan istri kalian tanpa merujuknya. Wala idrara, dan tanpa memadaratkannya. Ya. Jadi kalau kalian masih ingin melanjutkan pernikahan ini, maka niatkan ini untuk memperbaiki hubungan, menunaikan hak-haknya. Maka rujuklah istri kalian. Namun jika tidak, maka biarkan habis masa iddahnya agar ia bisa melanjutkan hidupnya kembali, tidak di bawah kendali kita. Agar dia mungkin bisa memilih jalan yang akan ia pilih lepas dari kita. Walihada qala, dan karenanya Allah berfirman, wala tumsikuhunna dirara. Jangan kalian pertahankan istri kalian tetapi untuk memadaratkan mereka, untuk menyengsarakan mereka. Ai madaratan bihinna, yaitu memadaratkan mereka, membuat mereka sengsara. Lita'tadu, agar kalian bisa berbuat melampaui batas. Fi fi'likum hadal halali ilal haram, dalam perbuatan halal kalian sehingga menjadi haram. Fal halal, maka yang dimaksud dengan perbuatan halal al imsaku bima'ruf, mempertahankan dengan cara yang baik, yaitu merujuk. Wal haram, sedangkan yang dimaksud dengan menjadi haram al madarat, kalau niatnya untuk menyengsarakan. Taib. Jadi kalau mau merujuk, rujuklah dengan cara yang baik, penuhi hak-haknya, tunaikan kewajibanmu sebagai seorang suami, perbaiki hubungan dengan baik. Kalau tidak mampu, tidak ada keinginan, sudah nggak mau lagi untuk menafkahi misalkan, ya sudah, biarkan masa iddahnya habis, agar dia sudah lepas tanggung jawab darimu dan dia bisa memilih jalan yang akan dia tempuh. Tapi kalau engkau merujuknya tapi engkau tidak mau memperbaiki kondisi, tidak mau menafkahi, sudah tidak berminat, itu hanya memadaratkannya, itu membuatnya sengsara. Ya, mungkin saja seorang suami sudah nggak minat dengan istrinya, tapi dia masih, apa istilahnya ya, masih belum ada gambaran kalau cerai dia nggak ada penggantinya. Sedangkan dia merasa istriku kalau sudah habis masa iddahnya banyak yang ngantri, timbang dipek uang aku durung ono gentine, mending tak rujuk. Niat yang sangat jahat ini ya, tapi mungkin terjadi.
Dia paham istrinya ini memiliki ya daya tarik luar biasa, cuman hidup sama dia nggak cocok, akhirnya cerai. Talak satu hampir habis, mau dirujuk, wah saya sudah nggak cocok, meskipun dia ya cantik dan sebagainya, sudah nggak bisa hidup sama dia. Tapi kalau saya biarkan masa idahnya habis, wah banyak yang ngantri, enak dia nikah lagi, saya belum dapat gantinya. Akhirnya apa? Rujuk. Meskipun setelah dirujuk ya tetap apa? Sengsara, tetap nggak ada perubahan. Nah ini menyengsarakan istri. Nah itu jangan dilakukan ya. Ini yang dimaksud dengan wala tumsikuhunna dzirara lita'tadu. Naam. Kemudian Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut sungguh ia telah menzalimi dirinya. Menzalimi siapa ini? Lihat, dhamirnya itu huwa. Menzalimi siapa? Diri sendiri. Ya, menzalimi diri sendiri. Walau kana al-haqqu ya'udu lil makhluk, meskipun hak itu kembali kepada makhluk. Artinya anggaplah suami ini ingin memadaratkan istrinya, karena itu haknya untuk merujuk, meskipun ada niat untuk menyengsarakan istrinya. Faddararu, tetapi madarat yang ingin ia timpakan ke istri, aidun ila man aradat darar. Aidun itu kembali ila kepada man aradat darara, siapa yang ingin memadaratkan. Niatnya suami ingin menyengsarakan istri, tetapi ternyata justru menyengsarakan diri sendiri. Ya, meskipun batinnya mungkin merasa puas karena istrinya tidak bisa nikah lagi karena dia rujuk, tetapi karena ini adalah suatu kezaliman, maka suami akan mendapatkan madarat dengan menanggung dosa. Inilah madarat yang jauh lebih besar daripada sekedar puas istrinya sengsara. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Lamma bayyana ta'ala hududahu ghayatat tabyin, ketika Allah Ta'ala menjelaskan hukum-hukumnya dengan sejelas-jelasnya. Wa kana al-maqsudu al-ilma biha wal amala, dan yang dimaksud dengan penjelasan Allah ini agar kita mengetahui dan mengamalkannya, wal wuqufa ma'aha, dan berhenti bersamanya, merenungkannya, wa adama mujawazatiha, dan tidak melampaui batasannya, li'annahu ta'ala lam yunzilha abathan, karena Allah Ta'ala tidaklah menurunkan ayat-ayatnya abathan, itu tanpa makna, sia-sia. Bal anzalaha bil haqqi was sidqi wal jiddi, bahkan Allah menurunkan ayat-ayatnya dengan benar, jujur, dan sungguh-sungguh, serius, bukan candaan. Maka naha anittikhadhiha huzwan, Allah melarang untuk menjadikan ayat-ayatnya sebagai bahan candaan, ay la'iban biha, yaitu permainan. Wa huwa tajarru'u 'alaiha, yaitu lancang terhadap ayat-ayat Allah, berani melanggar ayat-ayat Allah. Wa adamul imtithali liwajibiha, dan tidak menjalankan kewajibannya. Mithlu isti'malil madarati fil imsak awil firaq, seperti apa?
seperti gambaran atau contoh menjadikan ayat Allah sebagai candaan, seperti yaitu melakukan madarat atau menyengsarakan istri di dalam mempertahankan atau menceraikan. Di dalam mempertahankan, contohnya tadi, dia sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan, tapi dia nggak rela kalau istrinya itu setelah cerai hidup tenang. Akhirnya dia pertahankan dengan tujuan menyengsarakan. Maka ini termasuk menjadikan ayat Allah sebagai candaan. Kenapa? Allah bolehkan rujuk, tapi rujukmu itu niatnya tidak baik. Rujuk itu halal kalau niatnya baik. Tapi kalau niatnya tidak baik, menjadikan ayat Allah sebagai candaan. Atau apa? Menceraikan. Ingin menyengsarakan istri dengan menceraikan. Istri yang solihah, istri yang baik, istri yang taat, tapi disia-sia. Ya, tidak ada sebab apapun menceraikan istrinya. Akhirnya istrinya sengsara. Ya, perceraian boleh atau tidak? Boleh, kalau memang ada dasar yang dibenarkan. Tapi kalau tidak ada alasan yang dibenarkan secara agama ataupun kebutuhan atau hal yang ingin didapatkan oleh suami berupa hak-haknya, maka menceraikan istri tanpa alasan yang dibenarkan itu termasuk di antara bentuk mempermainkan ayat Allah. Allah jadikan cerai itu halal dengan alasan yang dibenarkan. Ya. Tapi kalau ternyata menceraikan tidak dengan alasan yang dibenarkan, seakan-akan ini menjadikan ayat Allah sebagai candaan atau permainan. Naam. Au kasratut talaq. Mislu au kasratit talaq. Jadi di antara contoh menjadikan ayat Allah sebagai bahan candaan adalah banyak mentalak. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sering kali mengucapkan kata talak. Talak secara hukum syar'i itu boleh. Sekali lagi boleh. Bukan haram, halal, boleh. Bahkan ini di antara solusi pamungkas kalau memang tidak bisa diperbaiki, daripada bersatu bersama tetapi sengsara, mending pisah dengan cara baik-baik. Nah, Allah menjadikan talak sebagai salah satu solusi hukum syariat yang dibenarkan. Tapi kalau talak ini dipermainkan, tiap hari ngomong cerai, ya, sehari mungkin bisa 10 kali, besoknya demikian juga, maka ini menjadikan ayat-ayat Allah sebagai candaan. Allah jadikan talak itu ada hitungannya, maksimal 3 kali, itu pun dengan cara bertahap. Kemudian au jam'is salas, atau mengumpulkan talak langsung sekaligus 3. Ini diantara talak yang tidak benar. Meskipun pada akhirnya para ulama kita memberikan suatu hukum. Apa hukumnya talak 3 dalam satu majelis? Bagaimana itu? Langsung kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, atau kamu saya cerai langsung 3. Nah, ini termasuk diantara menjadikan ayat Allah sebagai candaan. Kenapa? Wallahu min rahmatihi, karena Allah dengan rahmatnya ja'ala lahu wahidatan ba'da wahidah, menjadikan talak itu satu ya, menjadikan talak itu satu ba'da wahidah, setelahnya satu lagi, tidak langsung dirapel, ya, rifqan bihi, sebagai bentuk kelemah lembutan kepada hambanya, wasa'yan fi maslahatihi, dan bentuk atau upaya di dalam memberi maslahat. Jadi agar ada waktu berpikir. Kalau langsung talak 3 ini kelihatan banget emosi, tidak stabil,
Pokoknya dia nggak mau pokoknya nggak mau rujuk sama sekali. Karena kalau talak 1 mungkin dia berpikir nanti rujuk kembali lagi, ngulang lagi. Terus mending langsung talak 3. Ini nggak benar. Menjadikan ayat Allah sebagai bahan candaan. Lalu apa hukumnya? Para ulama kita berbeda pendapat. Di antara mereka, dan ini insya Allah yang lebih tepat, talak 3 dalam satu majelis tetap dihukumi 1, tidak dihukumi 3. Meskipun terdapat suatu riwayat di zaman Umar bin Khattab, ketika orang-orang itu mempermainkan talak ini, ya, jadi mereka langsung mentalak 3 dalam satu majelis, maka Umar bin Khattab mengambil suatu hukum, memutuskan suatu keputusan, talak 3 dalam satu majelis jatuh langsung 3, supaya manusia tidak bermain-main di dalam hal ini, ya. Nah, dengan demikian akhirnya orang-orang mulai hati-hati di dalam mentalak 3 dalam satu majelis. Jadi sudah nggak berani lagi main-main, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Karena Umar bin Khattab memutuskan jatuh talak 3. Tapi yang sahih insyaallah tetap dianggap sah 1. Nah, kemudian Allah berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Umuman, secara umum, bil lisani hamdan wa sanaan. Bagaimana cara kita mengingat nikmat Allah? Yaitu dengan lisan, dengan cara memuji dan menyanjungnya. Ucapkan alhamdulillah. Wabil qalbi, dan dengan hati, mengingat Allah dengan hati, i'tirafan wa iqraran, dengan yaitu mengakui dan meyakini bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Wabil arkani, dan mengingat nikmat Allah dengan rukun, yaitu dengan anggota badan, bisarfiha fi ta'atillah, yaitu memalingkannya untuk taat kepada Allah, jalankan ketaatan kepada Allah. Dan ini hal yang mirip dengan syukur, mensyukuri nikmat atau mengingat nikmat, itu sama persis pembahasannya. Mensyukuri nikmat ada 3, mengingat nikmat juga ada 3. Mensyukuri nikmat, mengingat nikmat dengan lisan, yaitu memuji Allah, dengan hati meyakini nikmat datang dari Allah, dan dengan perbuatan menjalankan ketaatan kepada Allah. Kemudian qala Allah Ta'ala, wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab dan Al-Hikmah, ay as-sunnah. Yang dimaksud dengan Al-Hikmah yaitu as-sunnah, alladzaini bayyana lakum bihima turuqal khairi. Yang keduanya, Alkitab dan Al-Hikmah, Alkitab dan As-Sunnah, keduanya bayyana lakum, Allah jelaskan kepada kalian, bihima, dengan kedua tersebut, dengan kedua hal tersebut, kitab dan sunnah, turuqal khairi, yaitu jalan-jalan kebaikan. Waraghabakum fiha, dan dengan kitab dan sunnah pula lah Allah memotivasi kalian, ya, dengannya, di dalamnya. Wa turuqasyarri, dan Allah juga menjelaskan jalan-jalan keburukan. Wa hadzarakum iyyaha, dan juga memperingatkan kalian darinya. Wa arrafakum nafsahu wa waqa'i'ahu fi awliyaihi wa a'daihi, dan juga dengan kitab dan hikmah pula lah Allah memperkenalkan kalian terhadap dirinya,
Ya, kita mengenal Allah, kita mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya itu melalui Alkitab dan Sunnah. Wa waqa'i'ahu fi awliyaihi wa a'daihi, dan apa yang Allah timpakan atau apa yang Allah lakukan terhadap wali-walinya dan musuh-musuhnya. Kita mengetahui apa yang Allah perlakukan terhadap wali-walinya melalui kitab dan sunnah. Demikian pula apa yang Allah timpakan hukuman kepada musuh-musuhnya juga melalui Alkitab dan As-Sunnah. Wa 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, dan juga Allah mengajarkan kalian apa yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Yaitu apa? Minal kitabi wal hikmah, dari Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah. Waqila, dan ada yang mengatakan al-muradu bil hikmah, yang dimaksud dengan hikmah pada ayat ini asrarus syariah, yaitu rahasia syariat. Ini mengisyaratkan ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah, yang pertama tadi al-hikmah itu maknanya apa? As-sunnah, itu pendapat pertama. Jadi Allah menurunkan kepada kalian Alkitab dan As-Sunnah, itu pendapat pertama. Adapun pendapat yang lain, al-hikmah yang dimaksud adalah rahasia-rahasia syariat. Jadi Allah telah menurunkan kepada kalian Alkitab dan rahasia-rahasia syariat. Fal kitabu fihi al-hikamu atau al-hukmu. Fal kitabu fihi al-hukmu, maka di dalam kitab terdapat di dalamnya hukum. Wal hikmatu, sedangkan di dalam hikmah fiha bayanu hikmatillah, di dalamnya terdapat penjelasan hikmah Allah fi awamirihi wa nawahihi, di dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Wakilal makna ini sahihun, dan kedua makna ini sama benarnya, sahih. Apa maksudnya? Al-hikmah mau ditafsirkan sunnah itu benar, mau ditafsirkan rahasia syariat juga benar. Rahasia syariat artinya hikmah. Allah menurunkan Alkitab dan hikmah. Hikmah dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari penetapan yaitu syariat. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita dengan ikhtilaf tanawu. Jadi ikhtilaf, perbedaan itu ada dua, perbedaan tadad yang saling bertentangan, nggak bisa di jamak, tidak bisa digandengkan, ya, tidak bisa digandengkan. Adapun ikhtilaf tanawu itu perbedaan pendapat yang menunjukkan macam-macam makna tetapi tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Nah, ini termasuk di antara khilaf tanawu. Bisa maknanya al-hikmah, bisa maknanya sunnah, juga bisa maknanya hikmah syariat. Taib. Walihada qala, dan karenanya Allah berfirman, ya'idzukum bih. Allah memberi nasihat dengannya. Ai bima anzala alaikum, yaitu dengan apa yang Allah turunkan kepada kalian. Wa hada mimma yuqawwi, dan ini diantara hal yang menunjukkan atau menguatkan annal murada bil hikmati, bahwa yang dimaksud dengan hikmah asrarus syariah, itu rahasia syariat. Ya,
Hikmah sesuai dengan apa yang kita pahami. Apa hikmahnya Allah mewajibkan ini? Apa hikmahnya Allah melarang ini? Nah itu. Jadi hikmah sesuai dengan makna yang sesungguhnya. Li'annal mau'izata bibayanil hukmi wal hikmati. Karena mau'izah, nasihat, itu dengan menjelaskan hukum dan hikmahnya. Nasihat itu dengan menjelaskan hukum dan hikmahnya. Wat-targhibi awit tarhib, dengan menjelaskan targhib atau tarhib. Targhib itu motivasi, harapan dengan kebaikan. Adapun tarhib itu menakut-nakuti, mengancam. Fal hukmu bihi yazulul jahlu, maka berhukum dengannya itu akan menghilangkan kebodohan. Wal hikmatu ma'at targhibi yujibur raghbah, dan hikmah yang disertai dengan motivasi, disertai dengan harapan-harapan kebaikan, itu bisa menyebabkan ar-raghbah, orang itu memiliki harapan. Wal hikmatu ma'at tarhib yujibur rahbah, dan hikmah disertai dengan ancaman itu bisa menyebabkan ketakutan. Dan ini hal yang sering kita jumpai di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyandingkan antara harapan dan rasa takut, khauf dan roja. Khauf dan roja, at-targhib wat tarhib. Ya, khauf takut, takut mendapatkan siksa, takut dengan neraka. Tapi juga punya roja, berharap diampuni dosanya, berharap mendapatkan surga. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah fi jami'i umurikum, dalam segala urusan kalian. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Falihada, dan karenanya, bayyana lakum hadhil ahkam, Allah menjelaskan kepada kalian hukum-hukum ini bighayatil itqani wal ihkam, dengan begitu sempurna dan tepat. Allati hiya jariyatun ma'al masalih, yang sejalan dengan kemaslahatan, fi kulli zamanin wa makan, di setiap waktu dan tempat. Falahul hamdu wal minnah, maka hanya baginya lah, bagi Allah lah pujian dan al-minnah, yaitu anugerah. Milik Allah lah segala anugerah dan pujian. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hukum tentang talak dan rujuk ini hukum yang Allah tetapkan dengan sangat tepat, dengan penuh hikmah, yang akan senantiasa relevan di setiap zaman dan di setiap tempat. Ini sudah hukum yang paling tepat. Allah menjadikan rujuk atau talak itu 3 kali, kemudian dengan masa iddah bagi wanita yang ditalak, kemudian larangan untuk rujuk kembali setelah talak 3, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah hukum Allah yang sangat-sangat tepat dan sempurna. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-232, masih seputar talak. Silakan dibaca.
Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahun." Dan apabila kalian wahai suami mentalak istri kalian dan telah mencapai masa iddahnya atau sudah selesai masa iddahnya, fala ta'dhuluhunna ay yankihna azwajahun, maka jangan kalian para wali dari wanita yang dicerai suaminya tersebut menghalangi mereka, menghalangi wanita yang berada di bawah perwalianmu, an yankihna azwajahun, untuk menikah kembali dengan mantan suami mereka. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka berdua saling ridha di antara mereka dengan cara yang baik. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah yang dinasihatkan dengannya bagi siapa di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalikum azka lakum wa athhar, dan itu lebih suci dan bersih bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kalian tidak tahu. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya ini membahas tentang wali nikah. Wali nikah hendaknya jangan menghalangi wanita yang di bawah perwaliannya untuk kembali kepada suaminya. Untuk kembali kepada suaminya. Jika memang suami dan istri tersebut atau mantan suami dan mantan istrinya ada itikat baik untuk kembali dengan cara yang baik, maka wali jangan menghalang-halangi. Itu secara garis besar kandungan ayat ini. Sekarang kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Hadza khitabun li awliya'il mar'ah al-mutallaqati duna thalath. Ayat ini atau hukum ini ditujukan kepada wali wanita yang dicerai suaminya belum sampai talak 3, berarti talak 1 atau talak 2. Idza kharajat minal iddah, apabila sudah selesai masa iddah. Nah, ini berarti talak apa ini? Ayo. Ayat ini ditujukan kepada para wali, para wali yang memiliki anak atau adik perempuan yang dicerai suaminya tidak sampai talak 3 tetapi sudah habis masa iddah. Bain apa? Sughra. Wa arada zawjuha, dan suaminya itu, mantan suaminya, ingin an yanqihaha, untuk menikahinya kembali. Wa radiyat bidzalik, dan si mantan istri juga ridha. Lah kenapa enggak dirujuk saja? Ya wallahu a'lam. Dulu tidak ada niatan rujuk. Karena mungkin saat itu ya sudah berpikir matang, ini kalau saya rujuk sekarang kayaknya enggak ada perubahan, daripada nanti sengsara, ya sudah saya lepas saja istri. Ya, awalnya talak raj'i, belum habis masa iddah, tapi karena dia dia khawatir tidak bisa menjalankan hukum Allah, kan gitu tadi. Khawatir tidak bisa menjalankan hukum Allah, akhirnya dia tasrih atau dia lepaskan dengan cara yang baik. Ya sudah, silakan kamu lanjutkan kehidupanmu. Akhirnya dua mantan pasangan ini melanjutkan hidupnya. Qadarullah, kok akhirnya rindu. Loh, kamu belum nikah toh? Belum. Ini
Padahal dua-duanya sudah pisah baik-baik. Ya kalau mau nikah lagi nggak ada larangan, sudah resmi cerai kok. Tapi ternyata di suatu momen, mungkin setelah beberapa tahun loh, belum nikah. Nah kemudian bagaimana kalau kita mencoba kembali hubungan yang dulu pernah kandas? Yes, kembali seperti dulu gitu ya. Akhirnya apa? Ya sudah, saya lamar kamu lagi. Maka fala yajuzu liwaliha, tidak boleh bagi wali wanita tersebut, min abin, baik itu ayahnya, wa ghairihi, atau yang lainnya, an ya'dhalaha, untuk mengadalnya. Apa? Ayyamna'aha, mencegah, ya, menghalangi. Jadi ta'dhuluhunna, yaitu kalian menghalangi, mencegah. Ayyamna'uha, yaitu mencegah putri kalian minat tazawwuji bihi, untuk menikah lagi dengan mantannya. Hanakan, mungkin karena kebencian, alaihi, terhadap mantan suaminya, wa ghadaban, atau marah. Dulu kamu cerai anakku, sekarang ndak ada. Nah gitu ya. Wasmi'zazan, atau karena muak atau dendam. Lima fa'ala minat talaqil awal, karena dulu pernah menceraikan anaknya. Ya. Jadi kalau keduanya itu saling ridha untuk kembali dengan akad baru, dengan pernikahan baru, maka wali tidak boleh menghalangi. Ya, mungkin saja ada dendam. Dulu kamu ceraikan anakku, sekarang kamu mau nikahi lagi? Enggak. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Wa dzakara, dan Allah menyebutkan, anna man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fa imanuhu, maka keimanannya itu, yamna'uhu minal adl, akan mencegahnya untuk melakukan adl, penghalangan, menghalang-halangi. Fa inna dzalika azka lakum wa adhar, karena tidak mencegah mereka untuk kembali menikah itu lebih suci dan lebih bersih bagi kalian. Wa atyabu, lebih baik, mimma yadhunnul wali, dari apa yang diduga oleh seorang wali, anna adama tazwijihi huwa ar-ra'yu wal la'iq, bahwa tidak menikahkannya lagi itu adalah masuk akal dan lebih layak. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dzalika azka lakum wa athhar. Ini ditujukan kepada siapa? Kepada wali. Ya, jangan kalian halangi mereka untuk kembali menikah. Itu lebih suci dan bersih bagi kalian. Karena mungkin saja tidak mau menikahkan kembali putrinya dengan mantan suaminya karena dendam, karena marah, karena muak. Nah, untuk menghilangkan penyakit hati, izinkanlah mereka kembali menikah. Ya, maafkanlah apa yang telah dahulu mereka lakukan. Jadi jangan ada dendam, jangan ada penyakit hati. Nah, ini lebih apa? Mensucikan hati kita. Ya. Dan kalian mengira bahwa masuk akal untuk tidak menikahkan mereka lagi. Layak ini. Wa annahu yuqabilu bi talaqihil awwal bi adami at-tazawwuju atau at-tazwiji lahu. Dan ini merupakan balasan setimpal atas talak pertama, yaitu dengan apa? Dengan tidak menikahkannya. Ya, jadi apa? Ada unsur balas dendam. Dulu putriku kau sia-siakan, kau cerai, sekarang mau kembali lagi, aku balas. Kamu mau nikah dia, enggak aku izinkan. Nah, ini menurut seorang wali. Terkadang ini sebagai balasan. Kama huwa adatul mutaraffiin al-mutakabbirin. Sebagaimana ini kebiasaan orang-orang yang merasa tinggi dan takabur, sombong. Nah, kalau orang itu sombong, tanda hatinya enggak bersih. Ya, mungkin dia merasa sakit hati karena dahulu putrinya dicerai.
dan dia memiliki kedudukan misalnya. Jadi dia merasa apa? Merasa gengsi. Akhirnya dia tidak mau menikahkan kembali dengan mantan suaminya. Maka jangan seperti itu, agar hati kalian lebih bersih dan jernih. Fa in kana yadhunnu atau fa in kana yadhunnu, jika seorang wali itu mengira annal maslahata fi adami tazwijihi, bahwasanya kemaslahatan itu dengan tidak menikahkannya. Ini anggaplah seorang wali tidak ada perasaan sakit hati, tidak ada perasaan dendam dan marah, tapi semata-mata dia memiliki logika. Ini kalau dinikahkan lagi, kemungkinan akan terjadi lagi hal yang sama. Jadi bukan karena apa? Bukan karena sakit hati, bukan karena kemarahan. Murni dia mencoba berpikir logis. Maka ketahuilah, fallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Kalau alasannya itu khawatir ya nanti terjadi madarat dengan pernikahan ulang ini, maka Allah lebih tahu. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dengan menikah kembali ini madarat, ya Allah akan melarang, tidak boleh. Kalau wanita sudah dicerai kemudian tidak dirujuk sampai masa iddah selesai, nggak boleh nikah lagi, ya tentu Allah akan apa? Menurunkan hukumnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan. Berarti Allah mengetahui mana yang lebih maslahat. Ya. Nah, famtathilu amra man huwa alimun bimasalihikum, maka hendaknya para wali kalian kerjakan saja perintah Allah yang lebih mengetahui kemaslahatan kalian. Muridun laha, Allah yang menghendaki kemaslahatan itu. Qadirun alaiha, Allah yang mampu memberikan kemaslahatan itu. Muyassirun laha, Allah yang memudahkannya. Minal wajhil ladzi ta'rifuna wa ghairah, Allah akan memberikan kemudahan dari sisi apa yang kalian ketahui ataupun selainnya, apa yang tidak kalian ketahui. Dan yang terakhir, wa fi hadhil ayati dalilun, dan di dalam ayat ini terdapat dalil ala annahu la budda minal waliyyi fin nikah, bahwasanya harus ada wali di dalam pernikahan bagi yang memiliki wali yang sah tentu saja. Li'annahu nahal awliya'a anil adli, karena Allah melarang para wali dari sikap adl, yaitu menahan, mencegah, ya, tidak mau menikahkan. Wala yanhahum illa an amrin huwa tahta tadbirihim, dan tidak mungkin Allah melarang mereka kecuali ya dalam suatu urusan yang memang mereka memiliki kendali. Jangan kalian nikahkan, berarti wali ini punya kendali untuk menikahkan. Walahum fihi haqqun, dan mereka juga memiliki hak di dalamnya. Ini menunjukkan sekali lagi, sampai pun wanita yang dicerai, dalam hal ini sudah menjadi janda, tetap harus ada wali ketika menikah. Dan mungkin banyak terjadi kesalahpahaman tentang pernikahan seorang janda. Ya, apa itu? Kalau gadis maka dimintai kepastiannya, dan diantara kepastiannya kalau gadis itu dengan diam. Tetapi janda ya itu tidak bisa dengan diam, harus tegas iya atau tidak. Ini seakan-akan menunjukkan janda itu yang memiliki kendali penuh untuk menikah atau tidak. Padahal konteksnya itu hanya sekedar memastikan kamu enggak nikah sama fulan.
Kalau gadis diam berarti setuju. Ya. Jadi tidak perlu apa? Bertele-tele. Ya udah dinikahkan langsung. Tapi kalau janda, kamu mau nggak nikah sama fulan? Fulan datang loh melamar kamu, tapi diam, maka nggak boleh dinikahkan. Harus iya atau tidak. Nah, sebagian memahami berarti janda bisa menikahkan dirinya sendiri karena dia yang pegang kendali. Maka ini keliru. Tetap harus dengan wali. Ya, tetap harus dengan wali. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhol, silakan. Walinya tidak setuju ketika putrinya kembali dengan mantan suaminya, mungkin gitu ya. Bagaimana? Maka bisa diurus ke hakim. Ya tidak langsung wali hakim, mungkin akan ada mediasi. Ya, kenapa Pak tidak mau nikahkan anaknya dengan fulan? Ini dulu anak saya diceraikan. Loh, tapi kan mereka sekarang mau kembali. Dan itu kan boleh dalam agama. Pokoknya ndak. Wah, kalau gitu saya cabut hak perwalian Anda ya, misalkan gitu. Bukan apa? Tidak setuju alasannya apa? Kan ini ada mediasi. Artinya begini, wali nggak setuju. Akhirnya anak ini menggugat. Hakim, bapakku nggak setuju. Aku nikah sama fulan. Oke, tak datangi bapakmu. Pak, kenapa Pak? Ini anaknya ahli maksiat, nggak sholat. Oh ya bener anak, bener bapakmu, Nduk. Itu bener bapakmu, Nduk. Jangan, nggak boleh nikah sama fulan. Ya, jadi apa dulu alasannya? Kalau alasannya dibenarkan secara syar'i, insya Allah hakim yang bijak akan mendukung keputusan wali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.